Memasuki bulan Desember ini artinya semua ya, hampir semua laporan keuangan itu sudah terbit ya. Laporan keuangan ini yang saya maksud ya terbaru, yang terbaru yaitu kuartal 3 2020. Ya, kemarin sebenarnya saya juga sedikit kecewa dengan keputusannya bursa di mana gara-gara corona ini eh, penyampaian laporan keuangan triwulan 3 itu diundur 1 bulan, maksimal 1 bulan menjadi maksimal bulan November 2020. Ini sebenarnya kabar yang cukup buruk buat investor ya, karena kita menjadi telat nih, makin telat lagi melihat kinerja perusahaan. Ya, jadi kita makin kesulitan lagi untuk mengambil keputusan. Kira-kira apakah saya harus hold, tambah posisi beli atau jual karena laporan keuangannya mundur ya. Dan akhirnya sekarang sudah masuk bulan Desember, berarti laporan keuangan triwulan 3 itu sudah banyak yang dirilis ya. Bisa dikatakan ya 95% ya perusahaan di bursa ini sudah merilis laporan keuangan kuartal 3 2020 ini. Nah, di situ tugas kita sebagai investor ya wajib ya, seharusnya wajib nih, wajib untuk melihat lagi, terutama saham-saham di portofolio kita, apakah kinerjanya masih on the track atau tidak. Ya, apakah yang kita proyeksikan sampai akhir tahun ini secara kinerja tetap bisa sampai atau ternyata meleset. Karena dengan apa namanya dengan kita menilai apakah saham di portofolio kita itu masih on the track atau tidak, di situ kita bisa mengambil keputusan untuk action. Nah, actionnya ya bisa berupa nambah posisi beli, kemudian apa namanya atau menjual sahamnya tersebut atau nggak ngapa-ngapain ya, alias yang nggak beli nggak jual. Ya, jadi kadang kita merasa bahwa kalau kita nggak ngapa-ngapain itu kita nggak sedang bekerja di bursa. Ya, menurut saya itu anggapan salah ya, karena dengan tidak ngapa-ngapain itu juga salah satu bagian dari strategi kita investor ya. Artinya ya tidak harus beli dan jual ya, kita stay, diem aja. Ini juga salah satu strategi sebenarnya seperti itu. Nah, saya mulai menyoroti apa namanya saya mulai membuka lagi kinerja dari saham-saham yang saya beli, plus saya juga melihat-lihat lagi saham-saham yang lain ya. Di sini saya ada yang menarik perhatian saya, terutama saham consumer good ya. Ya, jadi di podcast kemarin kita sudah bicara mengenai batu bara, sekarang kita bicara nih mengenai consumer good lagi ya. Lagi kenapa lagi? Karena consumer good ini menurut saya saham yang sebenarnya minimal kita harus punya itu. Harus punya satu atau dua saham yang masuk di sektor consumer good ini harus punya. Karena consumer good ini terbukti perusahaan yang tahan krisis. Ya, tahan krisis, mau krisis atau mau enggak ya, selama produk tersebut makanan dan dibutuhkan semua orang itu pasti tetap jalan. Malah justru ketika pandemi seperti ini produk-produk tersebut dipakai buat apa namanya buat apa namanya sembako sumbangan gitu ya, sembako yang dibagikan ke masyarakat ya, artinya ya justru pertumbuhannya tumbuh gitu. Jadi selain sektor kesehatan, consumer good kira-kira seperti itu kan yang tahan krisis. Jadi saya menyarankan ya teman-teman sekalian harus punya nih beberapa saham atau paling tidak minimal satu saham yang bergerak di sektor consumer good ya. Nah, di sini ada tiga saham yang menarik perhatian saya, di mana laporan keuangannya ini langsung langsung lompat. Sebenarnya bukan lompat ya, langsung apa namanya langsung jeglek gitu ya. Jeglek itu bahasa Jawa, saya lupa bahasa Indonesianya apa ya. Kira-kira langsung berubah posisi 180 derajat gitu kira-kira ya. Nah, apa itu sahamnya? Ya, yang pertama saya langsung sebutkan saja, yaitu ICBP ya, atau Indofood CBP ya. Teman-teman pasti tahu saham ini ya, karena saham ini salah satu produk unggulannya adalah Indomie, yang dimana Indomie ini adalah seleraku gitu ya, seleraku, dan saya yakin semua masyarakat Indonesia pasti pernah makan Indomie. Saya sih seyakin itu gitu. Nah, ini menarik ya, karena kita tahu ya isu akuisisi Pinehill menyebabkan harga saham ICBP ini turun. Jadi tahun 2020 ini harga sahamnya
turun bukan karena kinerjanya yang jelek, tapi karena akuisisi Pine Hill Corpora Limited ya. Dan akhirnya akuisisi tersebut sudah masuk di laporan keuangan kuartal 3 ini. Dan kita lihat jomplangnya laporan keuangan ICBP ini luar biasa menurut saya ya. Karena kalau teman-teman lihat atau teman-teman membaca laporan keuangannya, ini perubahannya ini sangat drastis ya. Jadi di posisi akhir Desember 2019 kemarin, aset ICBP ini masih 38 triliun. Nah, sejak akuisisi Pine Hill, ya, asetnya ini naik luar biasa sampai kurang lebih 300% menjadi 102 triliun. Jadi dari 38 triliun menjadi 102 triliun. Ya, perusahaan apa yang bisa menaikkan aset sedemikian besarnya gitu ya. Nah, di sini di posisi aset ini yang jomplang gitu ya, itu adalah pos goodwill. Nah, goodwill ini sebenarnya sebenarnya nilai yang tidak kelihatan gitu ya. Karena apa? Karena memang ICBP ini akuisisi Pine Hill dengan harga 5 kalinya, 5 kali PBV kira-kira seperti itu ya. Makanya misalkan harga perolehan 1 triliun ya atau 10 triliun, tapi karena ICBP ini membeli di 50 triliun, nah maka sisanya di situ sebesar 40 triliun itu dicatat sebagai goodwill. Ya, jadi kalau teman-teman lihat laporan keuangannya 100 triliun tersebut 54 triliunnya alias separohnya itu adalah goodwill, yang dimana di situ sebenarnya tidak ada uangnya, kira-kira seperti itu ya. Nah, oke, kita nggak permasalahkan itu. Nah, kita coba soroti mengenai hutangnya ya, dan dimana hutangnya ini juga naik signifikan dari posisi Desember 2019 sebesar 1,6 triliun ya, di posisi 2020 ini posisi September menjadi 32 triliun alias naiknya 3.200% hutang buruknya. Ya, dan inilah yang menyebabkan harga saham ICBP turun ya, karena semua investor itu nggak suka gitu dengan yang namanya hutang gitu ya. Karena memang pada dasarnya hutang itu tetap akan menggerus laba bersih. Nah, tapi apakah hutang itu aib? Nah, ini yang menarik. Jadi seperti ini teman-teman sekalian ya. Ketika perusahaan akan ekspansi ya dan ternyata dia tidak punya uang, maka ada 2 opsi yang dipakai oleh perusahaan, yaitu dengan hutang atau dengan tambah modal. Ya, tambah modal kalau di bursa ya biasanya perusahaan itu akan menerbitkan saham baru atau melakukan aksi korporasi berupa right issue ya. Atau perusahaan bisa menerbitkan obligasi atau juga pinjam bank ya. Jadi intinya adalah dia harus menambah sisi pasifanya. Ya, menambah sisi pasifa otomatis akan mengerek sisi aktiva ya, yaitu sisi asetnya. Nah, hutang ini sebenarnya bukan aib menurut saya ya, asal sekali lagi asal hutang ini bisa benar-benar menjadi leverage perusahaan. Artinya dengan perusahaan ini berhutang, maka harapan kinerjanya ini juga akan naik signifikan. Ya, jadi bukan hanya tumbuh seperti biasa, tetapi juga harus signifikan. Karena kalau hutangnya nambah, ya kinerjanya naik signifikan, ya maka ya berhasil gitu. Perusahaan tetap bisa menghasilkan profit yang gede, ya, di mana profit yang gede ini akan menguntungkan para pemegang saham karena dengan perusahaan bisa menghasilkan profit, ya perusahaan bisa membagikan dalam bentuk dividen atau membayar hutang atau melakukan buyback saham, ya. Buyback saham ini juga katalis positif. Ya, atau juga bisa digunakan untuk ekspansi, di mana jika perusahaan memilih untuk menahan labanya karena adanya ekspansi, maka ekuitasnya akan menjadi lebih besar lagi. Ya, dan ketika ekuitasnya lebih besar lagi berarti ya kita seneng gitu. Kita sebagai pemegang saham seneng, berarti aset kita ini naik gitu. Nah, sekarang kita bicara mengenai hutangnya ICBP ini ya. Jadi setelah akuisisi Pine Hill, maka hutang ICBP membengkak dan rasio DER-nya pun itu juga membengkak.
Ya, biasanya ICBP ini rasio DER-nya itu tidak lebih dari 15% ya, bahkan cuma 10-an% ya. Sekali lagi DER yang saya maksud adalah debt ya, yang benar-benar hutang bank atau penerbitan obligasi dibandingkan dengan ekuitas ya. Jadi bukan total ekuitas yang saya hitung. Ya, karena yang namanya debt ini ya hutang gitu, hutang bank ya. Jadi kalau kita bicara mengenai total liabilitas ya menurut saya itu bukan debt ya. Karena di sisi liabilitas itu macam-macam. Ada utang usaha. Utang usaha itu dalam akuntansi namanya payable account. Ya, ada pendapatan diterima di muka atau istilahnya DP atau down payment ya. Down payment itu bukan debt gitu. Jadi seharusnya kalau menurut saya ya yang namanya debt itu ya hutang bank saja gitu. Ya, jadi bukan total liabilitas. Nah, kembali ke ICBP ini ya. Setelah akuisisi Pine Hill, nah maka debt to equity ratio jadi membengkak yang biasanya hanya 10%-an menjadi 121% ya, alias pembengkakannya ini luar biasa. Nah, bahayanya apa sih hutang yang besar ini? Ya, hutang yang besar ini bahayanya yang pertama adalah menggerus laba bersih. Otomatis ya. Jadi perusahaan sudah capek-capek mencetak laba, tapi ternyata beban keuangannya besar, ya laba bersihnya jadi tergerus. Nah, kira-kira seperti itu. Kemudian kalau misalkan perusahaan tidak mampu membayar membayar hutang ini, ya ujung-ujungnya si kreditur akan menggugat ke PKPU, dan kalau ternyata tidak disepakati ya tidak berujung ke jalan kedamaian, ya bisa dituntut pilot gitu, ujung-ujungnya pilotnya. Kalau pilot ini sudah repot nih, kita pemegang saham ya siap-siap duit kita hilang gitu aja kan. Nah, ini yang tidak kita inginkan. Nah, makanya ketika akuisisi Pine Hill ini benar-benar jadi dilaksanakan, ya harga saham ICBP-nya turun gitu. Nah, sekarang kita bicara mengenai proyeksi ke depan ya. Kira-kira benar gak sih? Atau kita bicara skenario ya, bukan proyeksi tapi skenario. Karena memang ini aksi korporasi yang sangat luar biasa dan belum pernah ada track recordnya ya. Jadi kalau kita bicara mengenai proyeksi yang belum pernah terjadi, yaitu menurut saya sih sulit gitu. Nah, kita bicara mengenai skenario ya, karena kalau kita lihat hutang ICBP ini masih belum kelihatan maksudnya kinerja ICBP setelah akuisisi Pine Hill masih belum kelihatan di laporan keuangan tahun ini ya. Jadi yang kelihatan baru hutangnya yang membengkak ya, hutang yang membengkak, rasio DER yang tinggi, baru itu saja. Cuman kinerjanya belum kelihatan. Kenapa ya? Karena ya baru selesai di bulan Agustus kemarin gitu ya. Kalau nggak salah Agustus apa September gitu ya. Nah, kita bicara seperti ini ya. ROE ICBP ya setiap tahun ini selalu membuka angka yang bagus menurut saya. Karena setiap tahunnya itu selalu di rata-rata 20%-an. Yang dimana 20% ini ya bagus banget gitu. Perusahaan yang bisa mencetak laba dengan rasio ROE 20% dengan ekuitas yang selalu tumbuh itu bagus banget. Artinya laba bersihnya selalu naik. Kemudian dividen payout rasionya juga di kisaran 50% ini juga bagus banget gitu. Ya, makanya saya selalu mengatakan ICBP ini salah satu perusahaan yang cocok untuk kita hold lama, panjang ya, 5-10 tahun menurut saya oke. Nah, apa yang terjadi ketika hutangnya besar ya? Takutnya labanya akan tergerus ya karena beban utangnya besar. Maka ROE-nya tidak jadi 20% lagi. Kalau ROE-nya turun ya menjadi hanya kisaran 10% atau bahkan di bawah 10%, ya siap-siap ini harganya akan turun. Dalam jangka panjang ini akan turun. Nah, tetapi berbeda cerita jika ternyata akuisisi Pine Hill ini benar-benar bisa mendongkrak laba bersih ICBP. Ya, saya ambilkan contoh misalkan ini. Ketika katakanlah akuisisi ini berhasil dan ICBP mampu membukukan ROE 30% ya. Anggap saja 25% lah, itu sudah bagus banget, apalagi kalau 30%. Maka menurut saya harga sahamnya ini bisa akan naik lagi dan bisa meroket lagi ya. Selama ini secara year on year, secara tahunan dari tahun 2013 sampai 2019, PBV ICBP itu selalu di kisaran 5 kali. Ya 5 kali karena ICBP punya produk yang kuat dan juga kinerjanya selalu tumbuh tanpa hutang yang besar, maka 5 kali ini bisa kita jadikan acuan sebagai harga wajar ICBP ya. Nah, 5 kali dan sekarang sudah turun ke 4 kali.
Kalau misalkan ya ROE-nya ini naik menjadi 25% atau bahkan 30% atau di atas itu, saya yakin PBV ICBP juga akan naik lagi gitu. Bukan hanya 5 kali, tapi bisa 7 kali atau bahkan 8 kali, yang artinya ICBP ini termasuk growth-nya ini yang luar biasa signifikan gitu. Ya, dengan pertumbuhan yang istilahnya konsisten ya, konsisten 20%-an saja ROE itu dari tahun 2013 sampai 2019 ini, sebenarnya ICBP sudah mencetak kinerja bagus untuk harga sahamnya, yaitu naik ya, naik. Jadi di akhir tahun 2013 harga saham ICBP di 5.100 dan di akhir tahun 2019 ICBP harga sahamnya di 11.100. Artinya sudah naik 118%. Ya, 118% selama 7 tahun. Jadi ini sangat bagus sekali ya. Sorry, bukan 7 tahun tapi 6 tahun. Menurut saya ini sangat bagus sekali ya, dimana kita bisa dapat instrumen investasi yang naiknya 100% dalam 6 tahun, yaitu bagus banget gitu. Nah, apalagi kalau misalkan ya skenarionya hutangnya ini benar-benar jadi leverage ICBP, ROE-nya bagus mencapai 30%, ya kalau misalkan PBV-nya naik jadi 7 kalinya, yaitu luar biasa banget ya. Kita bisa dapatkan multi bagger di ICBP ini ya. Tapi multi bagger dalam jangka panjang ya, bukan di bawah 1 tahun. Ya. Nah, ini mengenai ICBP ya. Jadi sekarang tinggal bagaimana kita sendiri sebagai investor ini yakin nggak sih dengan kinerja ICBP di masa datang dengan adanya akuisisi Pinehill ini? Apakah kita yakin akan bagus atau tidak gitu? Atau kita bisa wait and see dulu? Jadi kalau kita tipenya kita yakin tahun depan ini kinerja ICBP bagus, ya mending kita langsung beli sekarang sebelum naik tinggi di tahun-tahun berikutnya, kira-kira seperti itu. Tapi kalau kita tidak yakin ya, kita bisa wait and see dulu ya, wait and see dulu, kita lihat nih kinerja tahun-tahun depan apakah benar-benar bisa naik, benar-benar bisa jadi leverage atau tidak. Karena kalau ternyata skenarionya gagal alias hutang ICBP ini tidak bisa mendongkrak kinerjanya, ya siap-siap harga sahamnya akan turun kembali. Ya, nah itu mengenai ICBP. Sebenarnya ini juga mirip dengan satu perusahaan namanya ULTJ ya. Ini ULTJ juga menarik karena di bulan November ini ICBP menerbitkan MTN senilai 3 triliun. Ini juga membuat laporan keuangannya itu berubah signifikan ya. Ya, berubah signifikan, tapi memang belum muncul di kuartal 3 2020 ini karena baru di bulan November ini, berarti nanti akan muncul di laporan akhir tahun ya. Nah, di laporan akhir tahun, tapi kita bisa proyeksikan nih, dengan utang 3 triliun, ULTJ ini ekuitasnya masih sekitar 6 triliunan ya. Ya, sekitar 6 triliun, jadi sebenarnya masih kecil. Jadi kalau kita bicara ya, sekitar 4,5 triliun ya. Jadi setelah melakukan buyback ya, buyback saham ULTJ kemarin ya, maka ekuitasnya turun menjadi 4,5 triliun. Jadi kalau kita hitung secara rasio DER dengan hutang 3 triliun ya, maka DER-nya pun juga naik signifikan menjadi 63%. Jadi bayangkan ya, ICBP ini hampir hutangnya selalu nol tiap tahun. Ya, tiap tahun hampir selalu nol ya, dan pertumbuhannya selalu bagus tiap tahun. Ya, makanya PBV-nya selalu di antara 3 sampai 4 kali, dengan perusahaan ini bisa mencetak ROE juga sama dengan ICBP ya, sekitar 15 sampai 20%. Nah, berhubung ada hutang ya, hutang baru sebesar 3 triliun, rasio DER-nya ini naik. Nah, makanya kemungkinan besar ULTJ ini harganya juga gak akan naik dulu gitu. Gak akan naik dulu karena ada komponen hutang ini yang akan menggerus laba bersih. Nah, cuman sama dengan ICBP ini teman-teman sekalian. Jika kita yakin bahwa dengan hutang ini kinerja ULTJ akan menjadi lebih baik lagi, ya siap-siap harga sahamnya ini juga akan terbang di tahun-tahun depan. Tapi kalau ternyata ULTJ ini tidak mampu untuk memanfaatkan hutang yang sebesar 3 triliun ini, ya siap-siap harga sahamnya akan turun. Kira-kira seperti itu dalam jangka panjang ya. Ya, cuman kita harus lihat dulu nih. Hutang
hutang WLTJ ini untuk apa saja sih ya. Jadi kalau teman-teman baca prospektusnya ya, prospektus dari penerbitan MTN oleh WLTJ ini, 3 triliun ini dibagi menjadi 3 seri ya, seri A, B, dan C. Ya, seri A ini jangka waktunya 1 tahun dan nilainya 1,5 triliun. Artinya separuh dari 3 triliun ini akan lunas di tahun depan. Kira-kira seperti itu. Kemudian seri B ini nominalnya sekitar 600 miliar ya. 600 miliar, 600 miliar atau bukan ya, saya cek dulu 600 miliar atau 900 miliar, saya lupa ya. Oke, pokoknya intinya yang B atau C ini 600 miliar dan 900 miliar. Oke, kira-kira seperti itu. Dan yang satu ini jangka waktunya 2 tahun, yang seri C jangka waktunya 3 tahun. Berarti kita bisa proyeksikan bahwa MTN WLTJ ini akan lunas dalam 3 tahun. Dan kebutuhan penggunaan untuk 3 triliun ini untuk membangun pabrik baru dan sebagainya. Intinya untuk ekspansi. Ya, jadi di situ bisa kita katakan ya, jika ekspansinya berhasil dan kinerja WLTJ bisa jauh lebih baik, di mana WLTJ bisa mencetak ROE lebih tinggi lagi, maka siap-siap harga sahamnya juga akan naik lagi. Ya, seperti di podcast sebelumnya ya, saya juga sudah mengatakan WLTJ ini calon multi-bagger 900% dalam 10 tahun, karena itu yang terjadi secara historis 10 tahun ke belakang ya. Dan menurut saya ini masih berlaku untuk WLTJ ya. Jadi menurut saya WLTJ jika kita yakin ya, sama seperti ICBP, jika kita yakin ya kita bisa beli sekarang nih WLTJ ini. Tapi kalau kita tidak yakin dengan hutangnya ini apakah bisa meleverage kinerja WLTJ, ya kita wait and see dulu saja sampai tahun depan gitu kira-kira. Nah, itu mengenai WLTJ dan ICBP. Oke, dan selanjutnya satu lagi yang menurut saya juga menarik perhatian saya, yaitu UCID ya, atau Unicam Indonesia. Nah, ini menarik, ini bukan masalah hutangnya kalau ini ya, tapi masalah dari laba bersihnya yang berkurang ya. Dan di sini laba bersih yang berkurang ini akibat dari kerugian kurs. Jadi teman-teman kalau baca laporan keuangan posisi September 2020, UCID ini laba bersihnya turun ya, turun kurang lebih 60% dibandingkan posisi yang sama tahun 2019. Tapi kalau kita lihat padahal pendapatannya hampir sama, 6,2 triliun. Di tahun 2019 juga sama, 6,2 triliun. Artinya apa? Artinya entah ada krisis atau tidak, orang-orang tetap beli popok bayi Mami Poko ya. Orang-orang tetap beli pembalut cam ya. Dan inilah yang terjadi pada UCID, di mana berarti produknya ini sudah memiliki brand yang kuat ya, kinerjanya sebenarnya operasionalnya ini juga tidak terlalu terganggu dengan adanya COVID-19. Tetapi kenapa laba bersihnya turun? Karena ada rugi kurs ya, rugi kurs sebesar 140 miliar. Nah, kenapa rugi kurs ya? Karena UCID ini impor gitu. Impor bahan bakunya dari luar negeri. Ketika perusahaan ini impor ya, berarti si perusahaan dia harus menyediakan mata uang dolar. Dimana kalau dolarnya naik, maka beban kursnya ini juga makin naik. Artinya kalau misalkan $1 15.000, berarti perusahaan harus menyediakan 15.000 untuk per $1 ya. Kalau dolarnya turun berarti lebih murah, karena misalkan jadi 14.000, berarti UCID ini hanya menyiapkan 14.000 untuk $1 ya. Dan di tahun 2020 ini seperti kita tahu ya, tahun kemarin kursnya naik gila-gilaan, 14.900, bahkan sempat menyentuh 15.000. Makanya di sini ada selisih kurs, rugi kurs ya, rugi kurs yang ini sangat menggerus laba bersih dari UCID, menjadi laba bersihnya turun sekitar 60%. Dan ini yang menarik juga ya. Saya melihat jika kursnya nanti normal kembali, alias hanya di kisaran 14.000 sampai sekarang, dan semoga bisa dipertahankan sampai tahun depan, atau kalau bisa dolarnya turun lagi, maka UCID ini akan terkena dampaknya dengan akan membukukan laba kurs ya, yang dimana ini akan mengerek laba bersih. Dan ketika laba bersihnya naik
ya, bisa kita katakan naik, dan kalau naikannya di atas 100%, ya siap-siap tahun depan harga saham UCID ini juga akan terbang. Nah, tapi apakah benar ya, apakah proyeksi saya benar ya, saya tidak tahu ya, saya tidak tahu karena saya hanya bisa memproyeksi, dan proyeksi saya bisa benar bisa salah, jadi 50-50. Nah, jadi kembali lagi nih ke teman-teman sekalian. Kira-kira teman-teman sekalian masih masih oke nggak dengan keyakinan-keyakinan yang saya utarakan tadi? Kalau misalkan yakin ya kita bisa masuk sekarang gitu. Tapi kalau tidak yakin ya kita bisa wait and see dulu sampai kinerja tahun depan muncul ya, kinerja tahun depan terbit, dan kita bisa melihat nih, oh ya ternyata kinerjanya naik, berarti saya bisa beli tahun depan gitu ya. Oke ya. Oke, kira-kira itu podcast kali ini ya. Semoga bermanfaat teman-teman sekalian ya. Jadi silahkan share dan bagikan podcast ini ke teman-teman Anda yang lain ya. Teman-teman juga bisa kunjungi website kami investgo.id ya. investgo.id. Karena di situ saya nulis blog ya, di situ juga ada program yang menarik lainnya, teman-teman bisa bisa ikuti kalau tertarik ya. Oke, tunggu video atau tunggu podcast kami selanjutnya, dan salam Passive Income.